Hai guys, balik lagi di channel Val Review. Seperti judulnya, di video kali ini aku bakal ngebahas satu rangkaian skincare yang udah aku cobain selama kurang lebih 1 bulan, yaitu dari Nasivic yang dibacanya gitu gak sih? Vito Niacin Whitening Kit. Ini tuh biasanya kalau yang kit-kit kayak gini sekitar 30 hari atau 1 bulan baru bakal habis. Tapi aku udah nyoba 2 kali, yang ini sama yang Yuja, itu tuh bisa lebih dari 1 bulan. Jadi kayak mungkin sebulan setengah atau sebulan semingguan kayak gitu. Dan sekarang kita langsung aja ke produknya. Oh ya, mungkin kalian juga bakal ngeh dengan background aku yang berbeda. Maaf kalau pencahayaannya kurang seimbang, yang di sebelah kiri aku lebih banyak cahaya karena di sana ada jendela. Terus aku males pakai tak lampu tambahan, so ya udah kayak gini aja. I'm sorry kalau kualitasnya nggak sebagus biasanya. Dan kenapa ganti background ya biar nggak bosan aja gitu, kan biasanya selalu pink doang, dan sekarang aku pakai kayak gini. Oke, kita mulai aja. Di belakang ternyata ada cara pemakaiannya nih. Kayak gimana? Ini deh, yang ini. Di belakang ada cara pemakaiannya. Tapi bahasa Korea. Tapi ya kurang lebih kayak gitu sih. Pakainya pasti sabun dulu, terus toner, terus essence, terus baru si tone up creamnya. Itu kalau rangkaian yang pagi. So, nanti aku bakal jelasin lebih detailnya kayak gimana. Sekarang kita bahas packagingnya dulu. Seperti biasa ini sebenarnya ada solatifnya gitu kan ya, kayak yang baru aja gimana. Udah aku buka dan dalamnya kayak gini. Sebenarnya packagingnya cukup aman sih, nggak beda jauh sama yang Yuja Niacin. Jatuh. Cuman untuk yang sabunnya memang kotak kayak gini. Untuk yang lainnya kayak yang toner itu tuh ada kayak ceklekannya, cuman nggak sepakem si yang Yuja. Kalau yang Yuja tuh bener-bener kan pas dibuka tuh, pas ditempelin lagi tuh kayak kliknya gede. Kalau ini tuh enggak, kayak biasa aja gitu. Tapi masih aman sih, menurut aku gak akan gampang jatuh gitu, kecuali si sabun ini karena emang gak ada klikannya gitu. Oke, sekarang kita bahas sesuai dengan urutan pemakaiannya. Yang pertama itu adalah aku bahas pagi-pagi ya. Jadi pagi-pagi itu aku pakai seluruh rangkaian ini. Tapi kalau malam aku cuma pakai 2 ini doang, toner sama essence-nya doang. Oh ya, sama malam pun aku pakai yang sabunnya juga. Ini sabunnya itu bentuknya kayak gini. Packagingnya gini ya, semuanya bahasa Korea. Hanya beberapa doang kalimat yang bukan bahasa Koreanya. Nah, dalamnya itu kayak gini. Nah, bentuknya kayak gini. Nggak ada tulisan Nasivic-nya, nggak ada sama sekali. Kayak apa ya, teksturnya kayak sabun bayi gitu, bahkan wanginya pun menurut aku kayak sabun bayi. Dan ini kecil. Iya, sabunnya bentuknya kayak gini, sabun batangan gitu dan kecil banget. Ini udah aku pakai sih, tapi aku pakainya kayak dibagi 2 gitu. Biar aku kira tuh nggak akan cukup gitu loh kalau sebesar gini, kayak ya 2 kalinya inilah sebulan, kayak takut gak cukup, jadi aku bagi 2 karena takutnya dia meleleh banget kan, kayak si sabun yang warna oranye itu apa sih, sabun apa sih, ya itulah. Sekarang juga aku bakal sekalian praktekin kalau pagi-pagi aku pakainya kayak gimana. Dan tadi aku udah mandi, udah pakai sabun cuci muka ini. Rasanya sabun cuci muka ini tuh pertama teksturnya bener-bener kayak sabun mandi, tapi nggak bikin kering gitu loh. Kalau di muka kan, kalau sabun mandi dipakai di muka tuh kering, kayak sabun batangan yang warna oranye itu pun dipakai di muka kering banget ya. Ini tuh nggak sekering itu dan nggak bikin keset banget juga, tapi nggak ada efek kesan ketarik. Jadi menurut aku ini masih bisa banget buat kalian yang kulitnya kering, dan kulit aku pun kering. Kalian kalau mau tahu kondisi kulit aku seperti apa, ada di video Yuja Niacin, itu aku jelasin detail banget di situ, kalian bisa nonton aja. Sabunnya tuh wanginya kayak sabun mandi bayi yang Cossens atau Johnson, mirip-mirip kayak gitu, soft gitu. Aku sih jujur lebih suka wangi yang ada buahnya, tapi atau wangi bunga yang emang seger gitu. Tapi kalau itu tuh emang wangi bayi aja gitu loh, tapi nggak yang bikin mengganggu gitu, enggak, masih normal. Dan kalau misalnya kalian mau beli, menurut aku, atau kalian gak suka pakai sabunnya aja, menurut aku kalian bisa pakai sabun yang lain selain ini, karena aku tidak merasakan efek yang signifikan dengan menggunakan sabun ini. Tadi kan aku udah pakai, sekarang aku bakal pakai ini tonernya. Kalau ini pagi-pagi ya, karena aku memang belum pakai skincare pagi. Ini tinggal segini lagi, padahal aku udah pakai sekitar semingguan, seminggu sebulanan gitu. Tapi ini tuh kayak nggak serutin si Yuja gitu loh, karena aku pakainya juga pagi dan malam. Terus ada sedikit sih, paling 2 harian aku kelupaan pakai karena udah pulang ke rumah tuh udah capek banget setelah mandi segala macam. Nih aku pakainya sekitar 5 tetes pagi dan sore.
ke tangan aja langsung. Bebas sih kalian kalau mau pakai kapas juga boleh, tapi aku biasanya kalau toner ke tangan biar biar sisa tonernya itu langsung bisa aku ketanganin gitu loh. Jadi tangan aku merasa tertoneri juga. Tertoneri? Kena tonernya juga gitu. Terus aku pakainya kayak pelan-pelan gitu, kayak ditepuk-tepuk. Udah, terus yang bagian bawahnya dikatasin gitu. Kalau malam pun juga aku pakainya sama, kurang lebih kayak gitu. Kan ini dibilanginnya whitening kit ya, jadi supposed to be mencerahkan atau memutihkan gitu. Tapi menurut aku juga udah pakai sih si toner ini versi yang gedenya. Dan itu udah aku bahas juga di review toner. Bentar aku ambil dulu botolnya. Nah, ini anaknya. Kayak gini, yang gede itu emang kayak lebih lebih kayak dope gitu. Aku suka sih packagingnya, dan aku udah bahas ini full di review toner sama toner Nasifik yang lain juga, dan toner-toner lain yang udah pernah aku cobain. Kalian bisa tonton aja. Kalau di sini aku bakal ngebahas sedikit aja. Jadi si toner ini pun waktu aku pakai yang gede ini, dia itu kayak ada efek mencerahkannya, dan aku ngerasanya dia lebih melembabkan dibandingin toner Nasifik yang lainnya yang udah pernah aku cobain, yang udah aku bahas di video toner juga. Tapi kalau toner ini dibandingin sama yang Yuja Niasin, lebih melembabkan si Yuja itu yang kuning. Ini nggak ada baunya sama sekali. Kayak antara ada dan tiada, tapi aku sih nganggapnya nggak ada, jadi nggak akan mengganggu juga bagi kalian yang nggak suka skincare berparfum. So, ya itu bakal bagus sih buat kalian. Terus udah gitu, aku pakai si serumnya. Ini udah mau habis banget, lihat. Dia aku pakai sebulan tuh kalau pagi tuh sekitar 2-3 tetes untuk seluruh muka, tapi untuk malam tuh kayak lebih banyak 4-5 tetes, tapi kadang 3 tetes juga cukup. Dia kesannya kayak ada oil gitu. Aku pakainya langsung tetesin di muka aja, nanti diratain gitu. Rasanya nggak kayak serum yang Yuja itu atau serum yang lain. Dia tuh beneran mirip kayak ada sensasi pakai oilnya dikit banget sih, tapi terus nggak lengket juga, gampang nyerapnya, gampang banget dibandingin yang Yuja gitu. Kalau misalnya kurang aku tambahin lagi buat di daerah dagu, terus aku tarik ke atas gitu biasanya biar menyerap. Jadi aku pakai sebulanan, masih ada sisa mungkin sekitar berapa tetes doang, padahal aku pakainya pagi dan malam. Cuman memang jumlahnya aku kurangin, gak kayak waktu pakai Yuja yang memang aku royal banget, dan itu pakainya cuma malam hari doang. Terus kalau udah pakai ini masih semi agak lengket dikit, aku langsung pakai sunscreen dulu. Aku lagi pakai sunscreen ini, si Sun Protection Emina yang udah aku bahas juga di review sunscreen. Aku suka banget. Aku pakainya cuma sekitar 1 ruas doang. Kenapa aku pakai sunscreen? Karena si tone up cream ininya itu nggak ada SPF-nya. Jadi ini skincare aku pagi. Kenapa aku pakai si Emina ini? Nggak pakai toner, nggak pakai sunscreen yang lain, karena dia nggak ada warnanya. Terus enak banget bikin lembab. Sebelum sunscreennya kering banget, nyerap banget, aku langsung pakein si ini yang tone up creamnya, karena dia itu hasilnya matte dan agak susah di blend gitu loh. Jadi aku biasanya pakainya setengah muka dulu, langsung aku blend. Buat seluruh muka aku pakai 1 ruas aja, karena ini buat setengah muka, jadi aku pakai. Nih kalian bisa lihat kan nih, apalagi di jidat kelihatan banget si warna yang putih tuh kayak lebih berwarna. Ada warna tone up-nya gitu, maksudnya bukan lebih berwarna. Ya kan, tapi dia itu masih yang alami dan gak bikin abu-abu. Itu aku suka sih, cuman kurang sukanya adalah dia tidak ada SPF-nya, makanya aku tadi pakai sunscreen dulu, dan dia tidak ada efek melembabkannya. Bahkan waktu aku sebelum pakai sunscreen, jadi aku sengaja cuma pakai serum sama toner dan langsung tone up creamnya, aku ngerasa muka aku tuh gak jadi kering banget, tapi kerasa matte dan kurang moisturizer, kayak kurang moisturizer aja gitu, karena biasanya kan aku beneran cukup banyak pakai sesuatu yang melembabkan, soalnya aku kering banget. Sekarang aku mau lanjutin pakai setengah mukanya biar sama, dan aku sukanya adalah si tone up cream ini tuh beneran gak cepet luntur, asli. Jadi kalau misalnya kalian kan buat cewek-cewek pasti ada
part dimana kalian halangan untuk sholat ya, jadi kalian gak wudhu gitu. Dan aku sengaja waktu itu beneran gak cuci muka seharian, jadi waktu lagi halangan gitu, jadi gak wudhu kan, gak wudhu sama sekali. Terus aku pas pulang, dia itu masih ada tone up creamnya masih nempel, luntur sedikit kan pakai masker terus ya, luntur sedikit tuh di bagian yang kegesek-gesek masker di sini, bagian ini tuh masih baik-baik aja gitu. Karena mungkin muka aku nggak berminyak juga, dan si tone up cream ini tuh hasilnya matte, jadi nggak ada nggak membuat dia cepat meleleh atau cepat kegeser gitu menurut aku. Cuman ya emang di bagian bawah mata kayak gitu pasti ada agak ngegeser sedikit kelihatan, tapi itu tuh masih kayak normal banget, dan termasuk ketahanan yang cukup wow kalau menurut aku, karena dia stay in place. Setelah pakai tone up cream aku nggak make upan lagi sih, pakai bedak pun nggak, jadi kayak udah kayak gini aja pergi, dan ngapain ya pakai masker juga. So sekarang aku bakal bahas satu-satu. Dari semuanya yang akan aku rekomendasikan adalah cuman tonernya doang. Kalau kalian emang mukanya sedikit berminyak atau memang cukup berminyak, mungkin tone up creamnya bakal membantu kalian karena dia benar-benar stay in place dan hasilnya juga matte. Tapi meskipun berminyak kalian tetap butuh moisturizer kan, jadi mungkin kalian bisa pakai moisturizer yang biasa kalian pakai dulu untuk kulit berminyak kayak gimana. Kayak aku tadi aku pakai sunscreen Emina itu yang cukup memang melembabkan bagi kulit aku. Untuk yang si Vitanizen ini, aku nggak ngerasa cerahan banget, padahal dia whitening seperti klaimnya. Atau mungkin karena aku udah keluar rumah kan, udah relawan juga, jadi aku udah nggak diem di rumah terus, udah kena sinar matahari dari langsung gitu. Mungkin karena itu jadi agak sedikit terhambat ya. Menurut orang yang lihat aku sih muka aku kayak lebih bersih, bukan lebih cerah tapi kayak lebih bersih, lebih cerahnya sedikit. Jadi mungkin aku nggak ngerasa perubahan signifikan banget, tapi aku ngerasa agak cerahan sih setelah pakai ini. Cuman cerahannya kayak yang biasa aja, kayak waktu aku pakai Yuja gitu loh, kayak nggak yang bener-bener naik 1 shades, paling setengah shades lebih terang daripada muka aku sebenarnya. Dan si tone up cream ininya pun menurut aku masih masuk akal kan, lihat gak jadi abu-abu muka aku, dan sama tangan aku pun gak beda jauh. Jadi untuk keseluruhannya aku lebih suka rangkaian si Yuja itu karena dia ada efek melembabkannya. Mungkin karena memang rangkaiannya itu khusus bener-bener skincare yang kayak ada moisturizer ya kan. Pertama ada dia itu toner, serum, moisturizer, sama sleeping mask. Dan aku pakai semua rangkaian itu di malam hari. Jadi pas bangun pagi-pagi emang glowing, apalagi udah pakai sleeping mask ya. Tapi kalau di rangkaian yang Vitanizen ini, aku nggak menemukan moisturizer dan si sleeping mask-nya. Padahal itu yang cukup penting menurut aku. Sleeping mask tuh kayak bekerja lebih lama aja menurut aku. Jadi kayak merasa lebih efeknya bakal terlihat gitu. Cuma di sini tuh nggak ada sleeping mask-nya, itu sayang banget. Tapi mereka ada si sabun cuci mukanya, jadi itu perbedaannya. Dan gak ada moisturizer-nya, tapi mereka ada tone up cream-nya. Jadi kalau untuk malam aku beneran cuma pakai 2 rangkaian ini. Pagi-paginya kerasa lembab, tapi kayak lembab yang biasa aja. Kalau misalnya pakai yang Yuja itu dari rangkaian saat malam, 4-4-nya dipakai, aku benar-benar paginya ngerasa glowing dan lembab gitu loh. Ya setelah pakai rangkaian Yuja itu, menurut teman aku yang waktu itu ketemu, aku cerahan, cukup cerahan dibanding sebelumnya. Oke, saat pakai Yuja pun aku nggak keluar rumah sama sekali ya. Jadi tapi di rumah aku nggak pakai sunscreen, jadi aku ngerasanya kurang ada perubahan yang signifikan. Mungkin karena memang pigmen melanin di tubuh aku lebih banyak dibandingin yang lain, karena aku memang termasuk sawo matang ya. Ada yang bilang, iya aku 3 hari pakai ini langsung cerahan, katanya kayak gitu. Tapi kalau aku sih enggak. Setelah sebulan penuh pemakaian, bahkan lebih, waktu yang Yuja itu, seperti yang aku jelasin di videonya, aku ngerasa kurang ada itu kurang tercerahkan gitu. Tapi aku suka karena dia cukup melembabkan kulit aku yang kering. Jadi buat kalian yang emang pingin melembabkan ya mending coba si Yuja aja sih menurut aku, kalau kalian cocok sama yang perjerukan vitamin C gitu. Tapi kalau misalkan nggak cocok sama vitamin C, kalian bisa nyoba ini. Cuman aku nggak tahu produk yang seri Vitanizen ini tuh ada si moisturizernya atau sleeping mask-nya, tapi setahu aku nggak ada sleeping mask-nya sih, adanya juga moisturizernya, aku lupa deh. Aku nggak tahu pokoknya, tapi kalian bisa pakai si tonernya aja karena ini cukup melembabkan juga menurut aku. Ya mungkin sekian, karena ini udah cukup banyak juga aku neranginnya, udah aku bandingin juga sama si produk Yuja itu.
So thank you so much for watching, and I'll see you guys on the next video. Bye.